Ya teman-teman semua, hari ini Koko akan bahas satu tema ya tentang tiga corak kehidupan. Ya kalau Anica, kalian sudah tahu ya apa itu Anica ya? Anica apa? Ketidakkekalan, betul. Nah, kalau duka, duka itu sudah tahu apa ya? Sudah belum? Duka itu kan penderitaan ya. Nah, kalau anatta itu apa? Yo, pada bingung kan pasti. Nah, anatta ini memang yang masih menjadi momok bagi sebagian besar umat Buddha karena agak sulit untuk diketahui teman-teman. Ya, jadi sebelum Koko membahas tentang anatta, kita harus lihat dulu ke zaman era Sang Buddha hidup. Di era Sang Buddha hidup dulu, ada yang namanya pandangan-pandangan para Brahmana. Yang kalau dikumpulkan di dalam Brahmajala Sutta, semua ada 62 jenis pandangan. Dan Sang Buddha mengatakan itu semua sebagai pandangan yang keliru gitu ya. Nah, 62 pandangan ini bisa dibagi menjadi dua, teman-teman. Ya, bisa dibagi jadi dua. Yang pertama namanya adalah paham eternalis. Ya. Dan yang kedua adalah paham nihilis. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya nggak kira-kira? Oh, ya Jessica mau nanya apa? Silakan mikrofonnya dipakai. Eternalis itu apa sih, Pak? Oke, pertanyaannya bagus nih. Jadi eternalis itu apa sih? Jadi paham eternalis adalah paham di mana ketika seseorang menganggap ada sesuatu yang kekal dalam dirinya dia, gitu loh. Jadi paham eternalis beranggapan bahwa ada sesuatu di dalam diri kita yang kekal, abadi. Ketika meninggal hal itu akan tetap ada gitu, dan itu akan berlanjut ke kehidupan yang berikutnya atau yang biasa kita kenal sebagai paham reinkarnasi. Contoh gampangnya gimana? Contoh gampangnya simpel sekali. Misalkan handphone dah, Rehan mau pinjam dulu ya. Nah ini handphone Rehan ya. Di dalam handphone Rehan apa yang membuat handphone ini hidup? Ada chipnya kan, pasti kan ada chip gitu kan. Nah chip ini bagi orang yang berpahaman eternalis gitu, itulah yang disebut sebagai inti atau atmannya dia gitu loh. Jadi inti inilah yang kekal dan tidak dapat berubah gitu, sehingga nanti pun setelah handphone ini dihancurkan bisa terbentuk lagi dengan data yang sama, dengan ini yang sama, kondisi yang sama selama chipnya masih ada gitu ya. Nah tapi pertanyaannya adalah kan chipnya sendiri juga tidak kekal dan bisa mengalami timbul dan lenyap seperti itu. Nah demikian juga dengan jiwa kita sebagai manusia, itu sebagai makhluk hidup bisa mengalami yang namanya muncul, bisa mengalami kembali yang namanya pelenyapan gitu, tidak kekal. Ketika orang mati dia terlahir kembali, belum tentu dia bisa mengingat kehidupan lampau dia karena itu kesadarannya lenyap yang terakhirnya seperti itu. Makanya paham eternalis dikatakan oleh Sang Buddha sebagai paham yang keliru. Lalu yang kedua ada lagi yang namanya paham nihilis. Nah tadi kayaknya ada yang mau nanya nih, paham nihilis siapa yang mau nanya? Yuk monggo silakan Neng. Nihilis itu apa kok? Nah nihilis itu pandangan yang menganggap bahwa ketika seseorang telah tiada alias telah meninggal, ya sudah, dia sudah tidak terlahir lagi kemanapun. Ibarat kata hidup itu hanya satu kali gitu loh. Nah jadi orang yang berpandangan nihilis ketika dia terlahir kembali, dia tidak mempercayai kehidupan yang akan datang. Intinya dia akan percaya bahwa hidup itu hanya satu kali. Seperti handphone ini, kalau pinjam lagi ya Rehan ya. Nah handphone ini adalah handphone Rehan. Setelah handphone ini hancur, dia nggak menganggap bahwa di dalam handphone ini ada chipnya. Jadi udah hancur ya udah selesai, nggak ada lagi yang disebut handphone Rehan gitu loh. Nah karena orang berpandangan dua kutub ini, yang pertama adalah kutub eternalis, yang kedua kutub nihilis gitu kan. Para Brahmana zaman dulu tuh pokoknya semuanya berpaku pada dua ini. Makanya apabila diyakini sebagai pandangan salah satunya ataupun misalkan seseorang berpandangan pertama dia seorang eternalis gitu kan. Ya udah sih, setelah saya meninggal nanti saya akan terlahir lagi gitu kan. Akan terlahir lagi dengan bentuk yang sama, wujud yang sama, kesadaran yang sama, mungkin hanya fisik yang berbeda tapi pemikiran segala macamnya sama gitu kan. Nah, ataupun dia sebagai seorang nihilis, udahlah hidup ini cuma sekali gitu kan. Akibatnya apa? Akibatnya orang itu akan terbelenggu kepada dua keadaan, yaitu bisa saja dia
selama hidup ini dia memuaskan kehidupannya itu, memuaskan nafsu-nafsu indriawinya dia, ya udahlah hidup hanya sekali, ya udah gue puas-puasin aja hidup seenak-enaknya, istilahnya seperti itu. Atau dia menjadi seorang nihilis, ya sudahlah aku bukan milik segalanya, aku bukan milikku, badan jasmani ini juga bukan milikku, jiwa ini pun bukan milikku, untuk apa sih aku terlalu ini, aku lebih baik praktik menyiksa diri saja, karena aku pun sadar ini bukan milikku selamanya gitu kan. Lalu untuk apa aku bertahanin ini semua dan aku bangga-banggakan? Toh aku berjuangkan sebagus apapun akan tetap begitu aja, hasilnya akan tetap hancur gitu kan. Nah, karena adanya dua pandangan ini, eternalisme dan nihilis, maka adalah muncul paradigma menyiksa diri ataupun memuaskan diri sendiri sebagai salah satu dari dua jalan ekstrim gitu loh. Nah, Sang Buddha mengajarkan kita yang namanya anatta, atau yang biasa kita kenal dengan sunyata. Maksudnya anatta itu apa? Anatta adalah tidak ada diri yang kekal gitu loh. Tidak ada diri yang kekal. Maksudnya gimana? Ketika Koko bilang misalkan handphone ini intinya ada nggak? Ada, yaitu chipnya. Tapi chipnya itu kekal nggak? Ayo, chipnya kan juga nggak kekal, bisa terbentuknya oleh pabrikasi. Lalu kalau dihancurkan ya sudah hancur toh gitu kan. Nah, sama jiwa kita, diri kita juga sama. Tidak ada dirinya kekal. Ketika kita meninggal, kesadaran kita itu padam. Lalu akan karena ada sangkara atau bentuk-bentukan kehendak tadi, itu akan menjadi kesadaran baru yang muncul kembali gitu loh. Tapi padam dulu, setelah padam dia baru muncul lagi begitu. Jadi dikatakan tidak ada diri yang kekal itu karena ada proses muncul dan tenggelam di situ. Nah, ketika muncul kesadaran baru, ya sudah dia dengan pribadi yang baru. Ya riset lagi dong, nggak mungkin dia akan ingat kehidupan dia yang lalu, ya tidak mungkin dia akan mengingat dulunya dia siapa, walaupun ada sebagian orang yang mampu mengakses kemampuan batin tertentu untuk mengingat itu, tapi sebagian besar tidak gitu ya teman-teman. Nah, jadi ketika orang memahami bahwa kehidupan ini anicca, dukkha, dan anatta, dia akan bisa menyadari realisasi dunia. Contoh simpelnya gimana? Ketika dia paham anatta, atau oh ya bahwa semuanya ini bukan milik aku, bukan diriku, bahkan tidak ada diriku yang kekal gitu loh. Seperti tangan saya misalkan, saya punya tangan. Nah, tangan saya bisa nggak saya perintahin, tangan kamu jangan jadi tua, kamu jangan jadi sakit, kamu harus sehat seperti ini terus. Nggak bisa kan? Kenapa? Satu waktu tangan ini akan keriput, satu waktu tangan ini akan mengalami penuaan, satu waktu tangan ini akan sakit, bahkan tangan ini akan bergeletak, tidak bisa bergerak gitu loh. Kenapa? Karena tidak ada diri yang kekal dan mampu untuk mengendalikan tangan ini sepenuhnya gitu loh. Kalau ada diri yang kekal yang bisa mengendalikan tangan ini sepenuhnya, maka ini dikatakan sebagai atta. Ada atman, ada diri yang kekal di situ. Tapi karena tidak ada yang mampu mengendalikan tangan ini secara kekal dan selamanya gitu loh. Bahkan saya sendiri tidak punya kuasa penuh untuk mengatur tangan saya sepenuhnya gitu kan. Untuk jangan sampai jadi tua, jangan sampai jadi lapuk, jangan sampai jadi sakit dan sebagainya. Itu yang dinamakan anatta. Nah, karena adanya paham anatta ini, maka kita tahu bahwa kehidupan ini sifatnya temporer. Tidak ada yang sesuatu yang kekal. Karena adanya sifat yang temporer ini, maka adanya sang jalan tengah berunsur 8 itu, Sang Buddha babarkan. Kita harus berusaha dong agar gimana caranya bisa terbebas dari siklus dunia ini. Caranya gimana? Caranya dengan menjalankan jalan mulia berunsur 8, yaitu pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, kehidupan benar, daya upaya benar, penyadaran benar, dan yang terakhir adalah samadhi yang benar gitu. Ya, jadi ketika Sang Buddha membabarkan anatta, itu adalah membuka kesempatan pikiran kita untuk memahami dhamma, bahwa segala sesuatu memang tidak kekal, segala sesuatu memang penuh penderitaan kalau dilekatin, dan segala sesuatu lagi adalah bukan milik aku atau bukan diri yang kekal gitu. Nah, lalu teman-teman pernah dengar dong sunyata itu apa? Sunyata pasti pernah dengar kan? Nah, tapi mungkin masih ada kebingungan. Contohnya apa? Kayak kita nonton Kerasakti tahu ya, Sun Gokong ya. Nah, kalau nonton Kerasakti atau Sun Gokong, pasti kan si Biksu Tong Sancong itu sering ngomong kosong adalah isi adalah kosong. Jadi apa yang kosong, apa yang isi gitu loh. Kosong adalah isi adalah kosong. Dompetku kosong, mari kita isi. Enggak, bukan begitu. Nah, yang dimaksud kosong adalah isi adalah kosong, adalah kosong dari diri, kosong dari atta.
kosong dari adanya diri yang kekal gitu loh. Jadi kosong dari adanya diri yang kekal. Benar. Dan isi adalah kosong. Memang berisi diri, tapi dirinya itu tidak kekal. Karena tidak kekal, ketika lapuk bakalan jadi kosong lagi gitu. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan konsep anatta dan sunyata yang memang saudara kembar dan mirip-mirip gitu ya teman-teman ya. Nah, sampai sini paham semua ya? Mantap dah ya. Oke, nah demikianlah kelas kali ini teman-teman ya. Jangan lupa hati-hati pas pulang di jalan. Semoga kita semua bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat ya. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Terima kasih teman-teman.